Kampar, menghampar. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menyempurnakan agama Islam dengan petunjuk yang abadi namun tetap lentur. Tanpa pula kita aturkan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita semua serta keluarga, sahabat dan para ulama penerus bersama beliau hingga akhir zaman. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita kembali duduk bermajelis di rumah Allah dengan membahas topik yang sangat penting, bagaimana kita memahami keempat mazhab fikih dan menyesuaikannya dengan tantangan hidup masa kini. Di zaman sekarang banyak orang bingung, apakah mazhab masih relevan? Apakah hukumnya bisa berubah seiring zaman? Mari kita kaji bersama dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam agama kita terdapat empat mazhab: Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Keempat mazhab besar ini adalah buah pemikiran ijtihad para ulama agung yang lahir menjawab kebutuhan umat pada zamannya masing-masing. Imam Abu Hanifah, penggagas mazhab Hanafi, itu sangat mengutamakan akal, fleksibilitas, dan prinsip kemaslahatan atau yang diistilahkan dalam bahasa Arab yaitu istihsan. Imam Malik yang menggagas mazhab Maliki berpegang pada Al-Quran, Sunnah, amalan penduduk kota Madinah, dan kemaslahatan umum atau yang diistilahkan dalam bahasa Arab masalih mursal. Imam Syafi'i yang menggagas mazhab Syafi'i menyusun kaidah ilmu usul fikih secara sistematis, bahkan mengubah pendapatnya saat pindah ke tempat berbeda demi menyesuaikan kondisi. Lalu ada Imam Ahmad bin Hanbal yang menggagas mazhab Hambali, sangat tetap berpegang pada dalil nas, namun tetap membuka ruang bagi pemahaman konstekstual. Perbedaan pendapat mereka bukanlah perpecahan, melainkan kekayaan ilmu. Semua sepakat dasar utama adalah Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Pemahaman manusia bisa berbeda sesuai kemampuan dan situasi. Allah berfirman, "Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah, walakin yabluwakum fima ataakum." Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Sering dikatakan para ulama, fatwa bisa berubah sesuai perubahan waktu, tempat, adat istiadat, dan keadaan. Ini bukan mengubah ajaran agama. Ini bukan pula menghilangkan ajaran-ajaran sama, melainkan cara menerapkan hukum yang tetap ke dalam situasi yang berbeda. Prinsip ini berlandaskan dalil yang kuat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberi keringanan kepadamu
Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusr, wa la yushadda din ahadun illa waladahu." Sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang persulit agama melainkan akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna la bu'ithtum mu'assirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Lalu, bagaimana kita menerapkan ini di era internet, teknologi, dan masalah baru yang belum ada di zaman dulu? Yang pertama, jangan malah ikutan. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita menghormati para ulama mazhab, tapi tidak menjadikan pendapat mereka sebagai dalil mutlak yang tak boleh dibahas. Seperti kata para ulama, setiap orang bisa diambil atau ditinggalkan perkataannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita boleh memilih pendapat yang paling kuat dalilnya atau pendapat yang paling sesuai tanpa melanggar syariat. Ini disebut sebagai prinsip takhayyur atau tarjih. Yang kedua, mengambil inti metode, bukan hanya hasil lama. Contohnya seperti masalah transaksi online, uang digital, aset kripto. Dalam masalah ini kita menggunakan prinsip kias, yaitu membandingkan dengan barang sejenis dan kemaslahatan seperti yang dilakukan mazhab Hanafi dan Maliki. Contoh yang lain, ada masalah kesehatan, misal transplantasi organ, vaksinasi. Ini memakai prinsip menjaga nyawa dan tidak boleh membahayakan. La darar, la dirar. Lalu contoh yang terakhir, masalah perbedaan pendapat. Jadi kita ambil jalan tengah di dalam permasalahan ini, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, teguh pada prinsip tapi lurus dalam berpendapat. Justru Allah tidak membebani umat. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia tidak menjadikan bagi kamu sesuatu kesempitan dalam menjalankan agama. Adik-adik sekalian, mazhab adalah cahaya, bukan penjara. Ia hanya membantu kita memahami agama dengan benar. Dasar tidak berubah: iman, sholat, puasa, kebenaran, kejujuran tetap abadi selamanya. Penerapan bisa menyesuaikan, cara melaksanakan hukum bisa berubah sesuai waktu dan tempat, asalkan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah serta menjaga kemaslahatan umat. Begitu pula kita perlu mencari referensinya, termasuk di dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Makanya kalau belajar bahasa Arab, jangan lupa kalau Anda mau menuruti kemauan kalian untuk membaca buku atau kitab-kitab bahasa Arab, dan sia-sialah kita kalau kita tidak memahaminya, kalau kita tidak memahami bahasa Arab, apalagi dalam memahami keempat mazhab ini. Maka mari kita cintai perbedaan, pelajari ilmu dengan benar, dan jadikan warisan ulama sebagai jembatan untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang lurus dan menjadikan kita umat yang menegakkan kebenaran dengan kebijaksanaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذاك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس
قد مضينا نبذل الخير وما نام